Perkenalkan, nama saya Wadia Putria. NIM saya 14245542. Saya dari kelas AKM 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tatanan promosi kesehatan dalam rumah tangga dan promosi kesehatan dalam instansi pendidikan. Nah, promosi kesehatan di tatanan keluarga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan penerapan hidup bersih dan sehat. Nah, di sini promosi kesehatan di tatanan keluarga adalah upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga agar memiliki kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, lalu apa sih keluarga itu? Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Orang tua atau ayah dan ibu merupakan sasaran utama dalam promosi kesehatan pada tatanan keluarga. Dan terdapat indikator keberhasilan promosi kesehatan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif. Yang kedua, menimbang bayi dan balita secara berkala. Yang ketiga, menggunakan air bersih. Yang keempat, memberantas jentik nyamuk. Dan yang kelima, mengkonsumsi buah dan sayur. Lalu, ada beberapa fungsi di dalam tatanan keluarga. Yang pertama, fungsi afektif. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Dan yang ketiga, fungsi reproduksi. Keempat, fungsi ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan kesehatan. Nah, yang pertama, fungsi afektif, yaitu fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, lalu yang kedua, fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Lalu yang keempat, fungsi reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi, menjaga kelangsungan keluarga. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, yang terakhir, fungsi pemeliharaan kesehatan merupakan untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktif yang tinggi. Nah, lalu apa sih promosi kesehatan di sekolah atau pendidikan itu? Yaitu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sekolah melalui 3 kegiatan utama. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Yang kedua, memelihara dan pelayanan di sekolah. Yang ketiga, upaya pendidikan yang berkesinambungan. Lanjut, promosi kesehatan di sekolah atau pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui 3 kegiatan utama. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Yang kedua, memelihara dan pelayanan di sekolah. Yang ketiga, upaya pendidikan yang berkesinambungan. Nah, lalu siapa saja sih sasarannya? Yang pertama, ada peserta didik, merupakan semua anak yang mengikuti pendidikan di sekolah. Lalu yang kedua, ada warga sekolah, yaitu setiap orang yang berperan di dalam proses belajar mengajar di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, karyawan sekolah. Lalu yang ketiga, ada masyarakat sekolah, merupakan seluruh masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Selain warga negara, terdapat juga pengelola kantin, penjaga sekolah, dan lain-lain. Nah, yang keempat merupakan Persatuan Guru Republik Indonesia atau disebut sebagai Komite Sekolah. Dan terdapat beberapa contoh kegiatan promosi kesehatan di dalam lingkungan pendidikan atau sekolah. Yang pertama, penyuluhan kesehatan. Yang kedua, kemampuan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, penerapan kebijakan kesehatan. Yang keempat, larangan merokok di lingkungan sekolah. Lalu yang kelima atau yang terakhir, pencegahan dan pengobatan sederhana di sekolah seperti tempat
klinik, dan ruang P3K. Dan terdapat permasalahan di dalam lingkungan pendidikan atau sekolah. Yang pertama, usia awal sekolah baik untuk menanamkan nilai perilaku hidup bersih dan sehat, tetapi belum dimanfaatkan optimal. Lalu yang kedua, usia anak sekolah pada masa rawan terserang gangguan berbagai penyakit. Yang ketiga, permasalahan kesehatan pada kelompok pra-remaja di usia 6 tahun hingga usia 10 tahun yang umumnya berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang keempat, peranan sekolah belum optimal dan mengembangkan promosi kesehatan di sekolah. Yang kelima, masih banyak sekolah belum termasuk sekolah sehat. Yang keenam atau yang terakhir, dukungan kebijakan promosi kesehatan di sekolah masih kurang. Nah, mungkin penjelasan saya mengenai tatanan rumah tangga dan tatanan institusi pendidikan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.